Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 82 Pengaturan Pertempuran. Asteris suara mendesing asteris. Dahak yang berkilau dan berkilau itu seperti ekor komet. Ia terbang secepat kilat ke arah wajah Gong Luyun. Segalanya terjadi terlalu cepat. Selain itu, dengan jarak yang begitu jauh dan waktu reaksi Gong Luyun, semuanya sudah terlambat. Dengan suara keras, dahak itu mendarat di wajahnya. Aku akan membantai kamu. Sambil menyentuh lengketnya wajahnya, Gong Luyun dengan gila meraih dan melemparkan tinjunya ke arah otak Chu Feng. Pukulan itu bukan hal yang sepele. Bahkan udara pun retak dan suara angin menderu pun tercipta. Bahkan sebelum pukulan itu mendarat, Chu Feng kesulitan menahannya. Rambutnya tertiup angin kencang dan wajahnya akan berubah bentuk karena ledakan kekuatan yang menekan itu. Jika pukulan itu mendarat, bahkan jika Chu Feng memiliki kulit tembaga dan tulang besi, dia pasti akan hancur. Menghadapi kejadian itu, beberapa orang tidak tahan untuk menonton dan menutup mata mereka. Mereka merasa bahwa Chu Feng kemungkinan besar akan terbunuh saat itu juga, tetapi itu tidak dapat dihindari. Siapa yang menyuruhnya untuk membuat Gong Luyun marah, kan? Murid nomor 1 di sekolah Azure Dragon memiliki posisi yang sangat tinggi di sana. Semua orang tahu bahwa dia adalah calon kepala sekolah. Di hadapan calon kepala sekolah, seperti apa kehidupan seorang murid inti kecil? Bahkan jika Chu Feng benar-benar terbunuh, Gong Luyun tidak akan menerima hukuman apapun. Paling-paling, dia akan mendapat beberapa patah kata omelan. Namun, dibandingkan dengan mereka yang tidak tahan untuk melihat, lebih banyak orang yang menyaksikan kesenangan dari penderitaannya. Tidak hanya wajah mereka tidak menunjukkan sedikit pun rasa simpati, mereka juga sangat menantikannya. Mereka menantikan Chu Feng terbunuh. Mereka menantikan percikan darah di mana-mana. Mereka menantikan adegan berdarah. Mereka pikir itu pantas. Hasil dari menyinggung murid nomor 1 seharusnya tidak lebih dari itu. Asteris ledakan asteris. Namun, saat semua orang merasa bahwa Chu Feng telah mati, telapak tangan yang kering dan menyerupai kerangka tiba-tiba muncul. Telapak tangan itu mencengkeram pergelangan tangan Gong Luyun dan menghentikan tinjunya. Itu dia. Perubahan itu mengejutkan semua orang. Ketika orang-orang melihat siapa orang itu, mereka sangat terkejut. Orang yang menghentikan Gong Luyun adalah seorang pria tua dengan tubuh kurus, rambut tipis, dan punggung seperti unta. Dia seperti mayat hidup dan itu cukup menakutkan. Adapun siapa dia, orang banyak juga mengetahuinya. Dia adalah tetua yang mengawasi Taman Bunga Naga Biru dan bertanggung jawab untuk menerima murid baru. Tidak seorang pun tahu namanya, tetapi semua orang memanggilnya Tetua Li. Posisi Tetua Li di zona inti tidaklah tinggi. Paling-paling, dia adalah seorang lelaki tua yang membunyikan gong sehingga semua tetua memandang rendah dirinya. Bahkan para murid pun memandang rendah dirinya dan tidak seorang pun menaruh perhatian padanya. Namun di depan mata mereka, dia menerima pukulan Gong Luyun. Tentu saja, pukulan itu akan mengejutkan semua orang karena mereka tiba-tiba menyadari bahwa tetua yang mereka pandang rendah itu bukanlah orang yang lemah. Sebaliknya, dia adalah orang yang kuat. Bergerak. Gong Luyun yang marah bahkan tidak memberikan wajah apapun kepada Tetua Li. Menggunakan teknik misterius, dia melambaikan tangannya dan ingin melempar Tetua Li menjauh. Namun, itu tidak berhasil. Ia terkejut karena ia bahkan tidak bisa menggerakkan tangannya. Pergelangan tangannya, yang berada di tangan lelaki tua itu, terkunci rapat dan ia tidak bisa menggerakkannya sedikit pun. Gong Luyun, sebagai murid nomor 1 di sekolah Azure Dragon, kamu seharusnya melindungi juniormu. Apa-apaan ini? Tetua Li berkata dengan nada tidak cepat atau lambat. Dia tersenyum lembut, tetapi senyumnya cukup menakutkan. Meskipun dia tidak menyangka Tetua Li memiliki kekuatan seperti itu, Gong Luyun tidak membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Dia merasa bahwa di dalam sekolah Naga Biru, selain kepala sekolah, hanya 6 pelindung dan tetua Zuge yang layak dihormatinya. Tetua lainnya tidak memenuhi syarat. Jika ini tentang hukuman, kau sudah pernah melakukannya sebelumnya. Lupakan saja masalah ini. Tetua Li tersenyum dingin dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Gong Luyun terlempar dan kekuatan yang kuat memaksanya mundur beberapa langkah. Orang tua ini sangat kuat. Pada saat itu, para murid di sekitarnya terkejut. Dia menerima pukulan Gong Luyun tadi dan itu berarti kultivasinya tidak lemah. Namun tindakannya saat ini berarti kekuatannya sangat kuat, atau setidaknya lebih kuat dari Gong Luyun. Alam yang mendalam. Jumlah tetua alam yang mendalam di sekolah Naga Biru tidak lebih dari 10. Namun, setiap orang memiliki posisi penting dan status yang sangat tinggi. Mereka dipenuhi dengan rasa hormat dari para murid inti. Tetapi tetua ini, karena dia memiliki kekuatan seperti itu, mengapa dia perlu melakukan pekerjaan yang remeh dan rendah seperti itu? Orang-orang tidak dapat memahaminya. Namun, mulai hari ini, para murid memiliki pemahaman yang sama sekali baru tentang Tetua Li. Kau melindunginya.
Gong Luyun merasa tidak punya muka lagi setelah terlempar di depan orang banyak. Wajahnya sangat dingin. Bukan untuk melindunginya. Hanya saja aku tidak ingin benih yang baik dibunuh oleh seseorang. Tetua Li tersenyum tipis. Benih yang bagus. Kamu punya pandangan yang cukup tinggi terhadapnya. Gong Luyun tersenyum dingin. Kamu akan tahu di masa depan apakah orang ini adalah benih yang baik atau tidak. Hanya saja kamu mengandalkan kultivasimu selama bertahun-tahun dan menindas ketidakpengalamannya. Kurang lebih, kamu kurang memiliki kebajikan. Kurang berbudi luhur. Maksudmu aku menggunakan tahun-tahun kultivasiku yang panjang untuk menindas tahun-tahun kultivasinya yang pendek. Gong Luyun bahkan lebih marah. Dia menganggap dirinya sebagai seorang jenius yang berkultivasi dan orang-orang di sekitarnya juga berpikir demikian. Kapan seseorang berani mengatakan hal itu kepadanya? Tidak dapat diterima jika dia dikatakan sebagai seorang penindas karena dia memiliki waktu kultivasi yang lebih lama. Kalau bukan itu, lalu apa? Tetua Li tersenyum dingin. Baiklah, aku akan memberinya waktu 10 tahun. Dalam 10 tahun, jika dia masih tidak bisa menang melawanku, aku akan membuat kalian berdua berlutut di tanah dan mengakui kesalahan kalian. Gong Luyun benar-benar marah dan dia menunjuk ke arah tetua sambil mengatakan itu. Menghadapi Gong Luyun, Tetua Li hanya tersenyum lega dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Chu Feng yang ada di sebelahnya dan bertanya, teman kecil, bagaimana menurutmu? 10 tahun terlalu lama. 1 tahun sudah cukup. Chu Feng tersenyum ringan dan berkata. Ketika kata-kata itu keluar, belum lagi yang lain, bahkan Tetua Li yang berbicara untuknya sangat terkejut. 1 tahun. Apakah dia mencoba menjebakku? Tidak masalah jika dia kalah, tetapi jika dia kalah, bahkan aku harus mengikutinya dan berlutut. Berpikir sampai di titik itu, Tetua Li dengan cepat bertanya sambil tersenyum, teman kecil, waktunya 1 tahun. Apakah kamu yakin? 1 tahun sudah cukup, karena aku, Chu Feng, selalu membalas dendam atas permusuhan dan aku tidak suka menundanya terlalu lama. Jawab Chu Feng tegas. Haha, dasar bocah sombong. Baru 1 tahun. Jangan bilang aku menindasmu. Setelah 1 tahun, kau tidak perlu mengalahkanku. Selama kau bisa menahan 3 seranganku, aku akan bilang kau menang. Gong Luyun menunjuk Chu Feng dan tersenyum dingin. Chu Feng tersenyum tipis dan berkata, tidak, 1 tahun kemudian, aku akan menghajarmu sampai mati.